Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial kita. Siapakah tamunya? Dari apa ya? Saya harus cepat. Harus gesit Nggak ya, Bu, bisa ya? ya lama-lama, nggak pakai lama. Nggak kalau sabaran saya. ya, Nggak Bu? pakai lama. Iya, nggak pakai lama. Heeh. Hai anggota Sekar, selamat datang di Wakuncar, episode terbaru di tahun 2024. Semoga Sobat Bulog dalam keadaan sehat selalu. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial kita. Siapakah tamunya? Tamu kita hari ini adalah Ibu Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan, Ibu Sonia Mamoriska. Jangan lupa ditonton ya videonya. Halo anggota Sekar semuanya, selamat datang di Wakuncar. Ini sudah tahun 2024. Nah, ini adalah Wakuncar pertama kita nih di tahun 2024. Dan hari ini ada tamu spesial, narasumber spesial kita hari ini, yaitu Ibu Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan. Sudah bersama saya Ibu Sonia Mamoriska. Halo Mbak Yuni. Halo Bu Apa Sonia. kabar? Baik Bu. Ibu gimana nih Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik ya Bu. Iya. Gimana nih Bu? Kayaknya lagi sibuk banget ya Bu sekarang Bu. Iya, terutama karena kan ini direktorat baru, jadi ya mesti setting up semuanya ya, baik dari sisi strukturnya, kemudian dari sisi orang-orangnya juga, sumber dayanya. Ya lumayan lumayan hektik gitu ya, apalagi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang udah dituntut dari kementerian, untuk baik dari Kementerian BUMN maupun dari yang lain-lain, itu kita juga harus bisa selesaikan gitu loh. Baik nih, Bu Sonia, untuk mengenal Ibu nih Bu lebih dalam lagi, supaya anggota-anggota Sekar dan juga karyawan-karyawati Perum Bulog mengenal Ibu lebih dalam, kita mau ada rapid question nih Bu tentang Ibu. Boleh. Nanti Ibu jawabnya secara singkat ya Bu. Ada Boleh. pertanyaannya, ada pilihan, ada juga langsung jawaban. Boleh. Oke. Siap. Ini Bu, pertanyaan pertama, bangunnya pagi atau tidur yang lebih larut? Saya bangun pagi. Bangun pagi ya Bu. Iya. Oke. Nggak bisa terlalu larut malam. Nggak bisa ya Langsung Bu? kayak walking zombie nanti saya. Oh, sama sih Bu. Heeh. Oke, siapa favorit superhero-nya Ibu? Superhero. Maksudnya film-film yang di Hero superhero. bagi Ibu nih siapa gitu? Oh, kalau hero bagi saya sih ayah saya. Ayah Ibu ya Bu. Mm-mm. Oke. Western food atau Indonesian food? Tergantung ya. Tergantung ya Nggak Bu. bisa dibilang satu atau lain gitu, karena ya ada juga kita suka yang Western. western, ada juga yang Indonesian food gitu kan. Tergantung makanannya berarti ya Bu. Tergantung makanannya dulu, nggak bisa Oh, suruh milih, susah kayaknya. Karena Oke. pada dasarnya saya suka makan. Suka Saya makan. Oh, kuliner. kuliner ya Bu ya. Saya suka banget. Oke. Tea or coffee nih Bu? Tea, I don't drink coffee. Coffee saya jadi nggak bisa tidur malam. Iya ya Bu. Dan juga jadi deg-degan. deg-degan ya, Bu. Saya I would prefer tea. tea. Mm-mm. Oke. Kucing atau anjing Bu? Anjing. Anjing. Oh Ibu punya peliharaan anjing Bu? Anjing di rumah karena Oh. suami saya sama anak saya sukanya anjing. Oh. Kita punya golden retriever. Oh, Yuni ada sih Bu di rumah juga Ya. anjing, tapi ini Bu, pom. Yang kecil. Opong, Iya. ya. Karena suami saya sukanya anjing, jadi dia ngajarin ke anaknya. Saya kan nggak terlalu open sama binatang gitu ya. Kalau Iya, Bu. suami saya memang pencinta binatang lah, ada anjing, ada burung gitu kan. Jadi kayaknya anak saya ngikutin ke bapaknya deh. Sukanya anjing berarti. ya, Bu? Anjing, iya. Oke. Buku terakhir yang dibaca nih Bu? Buku, aduh lupa, saking udah textbook atau novel atau fiksi atau apa. Bebas nih, apa aja Bu, bisa fiksi, bisa juga tentang self development. Buku terakhir yang saya baca malah manajemen risiko ya. Oh, manajemen risiko ya Bu. Karena terpaksa, tapi itu juga belum selesai. Oh. Karena ya saya kan harus memimpin divisi bagian unit kerja manajemen risiko ya. Jadi ya Mau nggak lumayan mau baca juga tentang ya, Menris ya, walaupun Bu? nggak selesai itu baca. Oke. Nah, ini penting nih Bu pertanyaan Bu. Tim bubur diaduk atau dipisah? Saya diaduk. Diaduk ya Bu ya. Nggak enak ya Bu ya Nggak kalau enak dipisah ya Bu. bisa apaan? Iya, bener. Kalau nggak ngambil shredded chickennya apa namanya, suir-suir ayamnya, ya udah makan yang lain juga bisa, nggak perlu bubur ya kan? Iya betul Bu. Oke.
What do you love the most about your job? What do I love the most? Apa ya? Ini lebih kepada kita serving the country gitu ya, si ada merah putihnya. Karena dulu waktu saya baru mau kerja di Bulog agak-agak diketawain juga ya, karena saya kan lama di luar ya, di luar negeri. Jadi sudah mulai kelas 3 SMA nih Mbak. Iya ya, saya Bu. udah di merantau ke luar negeri ya, Bu. dilempar sama, nggak dilempar sih sebenarnya, dikirim oleh orang tua saya untuk hidup mulai mandiri ya, umur 17 tuh Mbak, 17 tahun, kelas 3 SMA saya sudah harus tinggal sendiri, bisa mandiri sampai S1, kemudian S2, baru kembali ke sini. Dan memang sebenarnya nggak ada rencana untuk bekerja di sini waktu itu sih. Masih pasti sama ayah saya disuruh lagi sekolah S3 di luar sampai saya kerja, sampai saya mapan mungkin baru boleh pulang. Gitu. Cuman tiba-tiba ayah saya meninggal. Akhirnya makanya tadi kalau kamu tanya superhero saya siapa ya, ayah saya. Karena begitu ayah saya meninggal, tiba-tiba mendadak sontak saya mau jadi ASN. Seperti ayah saya gitu. Mengabdi ya, Bu? Iya. Walaupun waktu dulu juga banyak yang ditentang ya sama keluarga, ngapain udah invest mahal-mahal sekolah di luar negeri. Tapi jadi ASN gitu ya, Bu? ASN dan kapan investment balik gitu ya. Dan apakah kamu juga bisa dengan pendapatan segitu gitu, yang mungkin kalau dulu kamu jauh lebih nyaman gitu ya diberikan oleh orang tua. Cuman saya bilang, saya waktu itu untuk alhamdulillah ibu saya support. Jadi ya kamu ambil aja, terserah hati nurani kamu gitu kan. Apa kamu nanti bisa survive dalam waktu yang lama, ya silakan gitu. Awalnya memang agak meragukan juga ya, karena jauh banget gitu bedanya tingkat perekonomiannya istilahnya ya. Tapi ya lama-lama saya coba untuk adapt ya, kan pada dasarnya itu kan kebutuhan itu kan emang relatif ya gitu. Saya coba adapt dengan apa yang saya bisa dapat dari saya sebagai, dulu kan kita masih CPNS ya, jauh. Jadi ya lama-lama kok alhamdulillah justru bisa sampai sekarang ini gitu kan. Alhamdulillah bisa mengantarkan ibu sebagai direksi ya Bu ya. Iya, walaupun mungkin saya kemarin juga udah mulai siap-siap mau pensiun gitu ya. Karena nggak lama lagi kan angkatan saya juga akan pensiun gitu. Deskripsikan Bu Sonia dalam 3 kata nih. Seorang Sonia Mamoriska ini dalam 3 kata. 3 kata apa ya? Saya orang yang loyal. Kemudian yang cepat beradaptasi. Dan gesit. Nah, saya harus cepat. Harus gesit. Nggak bisa ya lama-lama, nggak pakai lama. Nggak sabaran ya, Bu? Nggak pakai lama. Oke, kalau deskripsikan 3 kata Bulog, Bu, seperti apa nih, Bu? Di mata Ibu Bulog gimana nih? Bulog itu mapan. Kemudian sangat-sangat kalau saya ngeliatnya tuh sebenarnya ini institusi lembaga yang memang diciptakan, tapi satu kata ya. Iya, Bu. Satu kata mapan, kemudian bermanfaat kali ya. Karena banyak sekali misi sosialnya. Iya, betul, Bu. Kemudian juga satu lagi memang kok saya jadi blank. Oke, gak apa-apa, Bu, 2 aja. Iya. Oke, ini pertanyaan terakhir, Ibu. Scale of 1 to 10, how smart are you? Why? Kenapa mesti saya yang nilai? Mestinya orang lain yang nilai. I don't want to score myself. Oke.
I don't think it's fair. It's It should okay. be other people. Oke, kalau Tapi gitu. saya nilai ketinggian atau Oke, kalau diganti Bu pertanyaannya, how cool are you? very cool. Very cool. 10. Iya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Sonia. Oke, thank Sudah. you. Mau untuk perkenalan. Sama-sama. Sonia. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal nih sedikit lebih dalam tentang Bu Sonia, sekarang kita mau bahas tentang transformasi nih Bu. Transformasi nih Bu loh. Sebelumnya Bu, sebelum lebih dalam membahas transformasi, kita boleh dong Bu diceritain bagaimana sih perjalanan karir Bu Sonia sehingga sampai sekarang bisa jadi Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bu. Oh, oke. Tadi waktu di mobil kita cerita background saya ya, Iya, yang memang nggak ada rencana untuk bekerja di Bulog, Di Bulog. sebagai ASN. Tidak ada rencana di Indonesia, apalagi menjadi ASN gitu ya. Itu memang udah suratan takdir kali ya. Tiba-tiba ayah saya meninggal, akhirnya saya tidak mau lagi berpisah dengan keluarga karena saya rasa udah cukup ya dari saya SMA. Akhirnya saya memutuskan untuk kerja di Indonesia, menjadi ASN pula seperti ayah saya, dan akhirnya landedlah di Bulog gitu ya. Nah, memang dari awalnya itu memang agak sulit juga ya karena saya harus adaptasi dengan lingkungan yang baru, kemudian saya juga harus adaptasi dengan secara ekonomi juga ya. Tapi waktu awalnya tuh saya udah sempat keinginan untuk keluar. Gitu, udah sempat mendaftar Di perusahaan lain ya Bu? di City. Ya, saya nggak usah di multinational bank gitu ya. Saya udah diterima, tapi habis itu pikir lagi, udahlah kayaknya waktu itu suami saya bilang, ngapain kamu ngejar-ngejar di luar gitu kan, di Bulog kan udah terjamin dan nggak terlalu demanding kayak gitu ya. Walaupun waktu awal saya masuk nggak santai-santai juga gitu, demanding juga karena waktu itu kan lagi hot-hotnya proses reformasi gitu ya. Jadi awal saya itu masuk ke Bulog itu langsung ditempatkan di staf pengadaan luar negeri. Karena waktu itu zaman saya itu masih ada yang namanya Biro Pengadaan Luar Negeri. Kalau sekarang Ya. pengadaan mungkin ya Bu? Ya, karena akhirnya itu di-merger, pengadaan dalam negeri dan pengadaan luar negeri di-merger jadi satu ketika itu menjadi Perum gitu. Nah, jadi waktu awal saya masuk tuh karena nyari orang yang bisa bahasa Inggris, ya kan. Nah, masuklah ke pengadaan luar negeri. Nah, di situ challenge-nya waktu itu adalah bagaimana supaya kita bisa melakukan pengadaan luar negeri melalui tender. Karena waktu itu kan sangat-sangat kental dengan orde baru. Waktu itu yang namanya impor-impor itu langsung ditunjuk ke siapalah tahu dulu kroni-kroni yang dianggap kroni-kroninya orde baru gitu ya. Jadi disitulah saya ditempa untuk belajar. Waktu itu pertama kali belajar itu udah dikirimlah orang dari US Wheat Associate gitu ya, Asosiasi Gandum Amerika. Mereka yang ngajarin kita nih cara bikin tender gimana, kita dikasih draft dokumennya. Nah, karena mungkin saya anak baru, new kids on the block gitu, jadi saya disuruh-suruh ngetik, disuruh apa gitu kan. Akhirnya saya sendiri yang bikin gitu. Lama-lama mulailah saya membangun yang namanya sistem yang ada di pengadaan luar negeri itu supaya bisa mulai terbuka gitu ya, ada tendernya, terus bikin kontrak sendiri. Jadi saya benar-benar yang Membangun dari awal ya Bu? Otodidak gitu. Kalau ditanya dulu kontrak mana gitu kan, karena kan kita dulu kan bedanya sekitar 12 tahun atau 13 tahun ya dengan tahun 8 dari senior ya Bu ya? ke tahun 85 ke 17 tahun ya nggak ada intake gitu ya, nggak ada rekrutmen. Jadi kayaknya mereka juga nggak terlalu acceptable gitu dengan anak-anak baru. Apalagi dulu yang namanya pengadaan luar negeri itu kan sangat eksklusif gitu ya. Jadi ya kita belajar lah bikin kontrak segala macam yang akhirnya memang itu menjadi sistem yang ada sekarang gitu. Jadi
dulu tuh pengadaan barang dan jasa itu kalau adik-adik milenial ini tuh belum ada gitu. Yang pertama kali melakukan tender itu di komoditi, bukan barang dan jasa loh. Oh. Iya di komoditi. Jadi kita belajar. Dulu tuh saya karena masih menghandle beberapa komoditas tuh hari ini saya tender kedelai, 2 hari lagi saya tender gandum, 2 hari lagi saya tender gula. Yang datang itu trader international trader gitu. Kalau gandum langsung trader dari Amerika, dari Kanada, dari Australia gitu kan. Kalau sekarang kan ya udah banyak trader yang ada reside di sini lah ya. Yeah. Tapi kalau dulu tuh benar-benar yang Dari luar ya? dari luar benar-benar waktu kita tender. Dan itu memang di watch langsung oleh yang namanya atase orang kedutaan Amerika, atase pertanian Amerika, USDA. Kita di watch banget tender gitu supaya kita benar-benar terbuka gitu sekarang. Nah, saya di karir saya, kalau saya boleh bilang sih, kalau dari 98 sampai 2003 itu kan berarti kan saya 2024 kan berarti saya hampir 24 tahun ya. Iya. Berapa? 26. 20 ya. Ya, tahun lalu saya dapat penghargaan 25 tahun kan, 26 tahun. 13 tahun saya ngurusin yang namanya pengadaan. Paling Jadi, lama berarti ya, Bu? Iya, di pengadaan luar negeri itu sampai 9 tahun, mulai dari saya staff, kepala seksi, kepala bagian, itu saya di situ semua. Baru nanti saya sebenarnya udah mulai bosen, akhirnya saya dipindahin ke perdagangan, which is kasubdit pembelian. Sebenarnya sama aja sih, kayak satu PSW, satu komersil. Tapi kalau waktu itu karena perdagangan dulu masih ngurusin dari hulu ke hilirnya, jadi ya kita pembelian dalam negerinya juga. Nah, waktu dulu mulai pembelian komersil tuh ada tempat saya tuh, namanya pengadaan beras non HPP. Pembelian beras komersil itu di tahun 2008. Itu namanya non HPP, itu tempat saya. Jadi dan saya selama dalam kurun waktu sampai dibentuk Perum itu saya juga menjadi panitia Perum. Saya di sekretariatnya. Berarti Jadi, mengawal transformasinya saya ya, Bu, ya? mengawal transformasi Bulog jilid pertama tuh saya Dari sama LPND, Bu Leli. dari LPND ke Perum ya? Iya, Bu saya sama Bu Leli sama Pak Aam waktu itu di sekretariatnya. Tapi kita yang cewek-cewek yang suruh menjadi motor untuk jalannya waktu itu panitia Perum. Oh, malah perempuan-perempuan diberdayakan ya, Bu? Kita baru staff. Karena kita yang paling berani nelpon dulu, zaman dulu kadif, Pak, abis ini meeting ya, abis ini jangan lupa meeting ya. Karena kebanyakan meeting waktu itu dibuat supaya nggak mengganggu pekerjaan biasa, itu kita buatnya sesudah after office hour. Kita dikasih kantor, ruangan sendiri di Bulog 2, di lantai 4, ruangan Menpangan zaman dulu. Jadi saya yang jagain situ jadi motornya. Kita tuh dikasih spesial tuh, dikasih punya otonom gitu ya, biayanya kita punya makan siang sendiri, kita punya apa sendiri gitu dikasih. Pokoknya mendrive. Jadi kita yang mendrive teman-teman yang muda-muda itu untuk bisa masuk ke dalam tim-timnya, tapi di sekretariatan itu saya sama Bu Leli suruh menjadi motor gitu, sama Pak Aam, karena Pak Aam alhamdulillah waktu itu dia bagian TU ya. Jadi sekalian kita nanti compile tiap bulan tuh hasilnya apa, kajian perkembangannya seperti apa gitu. Sampai itu keluar PP pendirian Perum tahun 2003. Jadi udah gitu di tahun yang sama sebelumnya juga saya diminta untuk menjadi sekretaris Counter Trade Business Unit yang itu menjadi cikal bakal divisi perdagangan komersil. Jadi saya disuruh membidani itu, sekretaris Counter Trade Business Unit itu dulu yang menangani Counter Trade Sukhoi. Oh, pesawat sama minyak kelapa sawit. Oh. Nah, itu Counter Trade itu yang menjadi cikal bakal divisi perdagangan. Ya, jadi saya waktu itu selain menjadi staf di pengadaan luar negeri, udah gitu disuruh jadi sekretariat di panitia Perum, menjadi sekretaris juga di Counter Trade Business Unit. Jadi kalau saya lihat sih, dan di pengadaan luar negeri pun kayak saya mulai membangun sistem pengadaan gitu ya, melalui ini kayaknya saya memang ditempatkan di tempat yang memang saya harus melakukan sesuatu yang baru kali ya. Ya, to transform gitu, walaupun dengan konteks yang berbeda-beda gitu ya.
Jadi saya di situ lama di Panitia Perum, jadi Perum bubar, counter trade business unit, habis itu selesai kontrak Sukhoinya bubar, jadi divisi perdagangan gitu kan. Nah, habis itu ya saya tetap di pengadaan luar negeri. Jadi sampai tahun 2000 berapa itu ya 2007 saya sebenarnya udah bilang ke manajemen bahwa tolong dong saya keluar dari sini, maksudnya dari pengadaan luar negeri, karena kayaknya brandingnya tuh udah itu banget gitu, jadi susah Pengen keluar pengalaman dari yang itu, baru ya, Bu? pengen pengalaman yang baru. Justru saya dulu tuh nawar-nawarin diri, Pak, saya ke daerah aja jadi kasub atau apa. Oh iya, Bu? Iya, saya Berarti dulu itu tertarik ya, Bu ya? dulu Di saya, karena operasional saya daerah. waktu itu kan masih belum punya anak apa gitu, jadi saya nawarin diri gitu karena saya udah saking Jenuh ya, Bu? jenuh ya. Tapi kok nggak dikasih, akhirnya dipindahin. Udahlah, kamu dipindahin aja. Di mana? Perdagangan. Di mana? Kasub di pembelian. Ya sama aja kan, saya bilang sama dulu pimpinan kita, Pak Direkturnya gitu. Tapi ya udah, di situ saya 4 tahun, baru memang karena sudah saking jenuhnya, saya akhirnya strategi saya untuk keluar dari yang namanya pengadaan luar negeri itu, saya minta sekolah. Oh, Sekolah S3. Kebetulan diterima di UI, sambil saya manajemen strategik. Nah, mulai dari sekolah itu saya mulai lepas pelan-pelan gitu role saya di pengadaan luar negeri ya, begitu. Nanti ada ada negosiasi dengan pihak supplier gitu, saya mulai lepas pelan-pelan. Saya bilang, Pak, kenapa nggak sama si ini yang pengganti saya gitu ya. Sekalian suksesi ya, Bu? Ya, supaya karena saya dalam perjalanan itu juga saya sudah kader gitu ya, anak-anak itu kayak waktu itu ada si Budi Cahyanto, ada Ar-Rahim, ada Tias. Coba lihat nih, yang orang yang ke angkatan 2005, sesudah saya kan angkatan 2005 ya. Iya. Yang pertama kali naik jadi kadif-kadif. Anak buah saya, mantan anak buah saya semua. Kebanyakan ya. Iya, kebanyakan. Iya. Jadi memang kaderisasi itu perlu gitu loh. Jadi akhirnya saya selesai dari sana, habis itu kan waktu itu ada kebijakan yang memang harus keluar semua ke daerah kan. Oh iya, iya. Ya kan? Nah, baru saya bilang sama Pak Direkturnya waktu itu, "Nah, kamu mau di mana?" Nah, kan kamu dulu kan minta katanya ke daerah. Saya bilang, tawaran Bapak udah expired. Saya bilang gitu, Bapak nawarin sekarang, saya udah mulai sekolah, kan nggak mungkin saya kuliah, kan ada ada tugas belajar gitu. Akhirnya saya ditaruh di Jakarta, di DKI Jakarta dan sekitarnya. Kabit DKI ya, Bu? Kabit PP gitu. Sambil saya menyelesaikan S3 ya, Bu? saya. Balik saya ke pusat, sebentar di peneliti karena kita harus menyelesaikan disertasi ya. Habis itu saya jadi kepala divisi IT. Ya, walaupun ya, dan di situ memang pas juga momennya itu dulu direkturnya Bu Leni itu memang ingin sekali melakukan transformasi. Jadi waktu itu walaupun saya memang kemarin itu ditugaskan untuk membangun ERP, tapi kalau tiba-tiba datanglah Bu Leni ini yang memang mau mengusung transformasi, akhirnya konsepnya itu dirubah full transformasi gitu kan, mulai dari strategi, struktur organisasi, kemudian sampai ke bisnis proses, sampai ke implementasi ERP gitu. Proyeknya itu ada di Kadif IT waktu itu. Saya adalah PMO transformasi. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Jadi kalau mau tahu PMO, pertama kali ada PMO di Bulog ya saya. Nah, kayak namanya transformasi kan pasti akan ada resistensi ya. Iya. Dianggap mau merubah sesuatu yang udah berjalan, nyaman udah ya, nyaman. nggak perlu lah ngapain gitu ya. Walaupun waktu itu saya udah menyuarakan bahwa itu 2015 ya, 2015 bahwa yang namanya Raskin sebentar lagi hilang. Itu Ya, kajian yang bikin adalah Deloitte yang disuruh oleh World Bank. Dan itu mereka mengusung konsep voucher. Jadi kayak kalau di Amerika itu namanya food stamp. Ya, kayak perang food stamp itu yang dipegang oleh orang-orang miskin untuk belanja di supermarket ya, bantuan pangannya itu. Nah, non tunai jadinya kan. Nah, itu yang diusung sama si
Deloitte waktu itu, dan saya dan Bu Leni merasa loh kalau kayak begini Bulog harus bisa masuk melayani itu, tetapi mesti dibenerin dulu, dia mesti tertransform dari sisi supply chain kita end to end. Jadi kita nggak hanya menyampaikan berasnya itu misalnya di titik distribusi, tapi kita harus pegang juga end to end-nya gitu loh, sehingga kita bisa melayani dengan baik. Tapi waktu itu merespon Bulog, teman-teman Bulog kayaknya saya kurang berpihak kepada Bulog gitu ya, karena saya menyuarakan bahwa sebentar lagi kalau Meraskin mati, Bulog mati gitu, kelenger gitu, mau dikemanain tuh barang gitu kan. Cuman karena mereka merasa belum perlu, ya mungkin lagi enak-enaknya tertidur, terlena, lagi enak-enaknya ngiler, tiba-tiba dibangun gitu kan, pada ngamuk kan. Akhirnya darilah itu semua kejadian, akhirnya saya dinonjokkan menjadi peneliti 2 tahun gitu kan. Tapi saya nggak patah arah, nggak patah semangat. Banyak yang minta saya untuk keluar aja. Oh, banyak yang tawaran ya Bu? Keluar aja, cuman saya bilang saya nggak bisa gitu, karena saya udah disekolahin sama Bulog. Saya masih ada ikatan dinas, nggak apa-apa. Toh Bulog tetap bayar saya, tapi saya bisa berkarya di tempat lain. Itu saya langsung, baru saya tamat, saya langsung diminta, walaupun ijazah saya belum keluar, saya langsung diminta ngajar sama promotor saya. Jadi saya mulai ngajar tuh di UI tahun 2013. Ngajar di program Magister Manajemen dan di program pasca sarjana ilmu manajemen yang Depok, yang Magister Manajemen di Salemba. Di Salemba. Ya udah, saya punya kegiatan itu dan saya saya tekuni karena promotor saya memberikan pesan ya kepada saya, kamu sebagai praktisi boleh silakan jalankan, tapi jangan lupa kamu juga menjalani ini kamu sebagai akademisi. Jadi kamu coba seimbangkan itu dua-duanya. Ya udah, akhirnya saya tetap ngajar di UI, bahkan di 2017 ketika saya proyek transformasi itu gagal, saya dapat lagi tawaran di BINUS gitu ya. Di BINUS saya jadi ngajar. Jadi saya nggak merasa masalah gitu. Itu juga jadi peneliti, ya tetap saya ada kegiatan ngajar lain ya, Bu, di 2 tempat, sampai akhirnya 2018 saya diminta lagi masuk ke dalam struktural, masuk ke analisa harga dan pasar. Iya, dasar ya Bu. Tapi itu nggak lama, cuma 9 bulan. Kemudian masuk ke pengadaan beras dan on-farm, itu juga cuma 6 bulan. Baru terakhir yang agak lama di SMR 4 tahun. Nah, saya pikir saya udah mau siap-siap pensiun nih. Berapa tahun lagi Bu kalau 2025. Oh, 2025. Saya udah mau siap-siap pensiun, jadi sebenarnya saya udah mulai mulai minta ke si tempat saya mengajar sekarang itu untuk home base gitu. Jadi saya bisa menjadi dosen tetap gitu kan. Dosen tetap. Lagi proses ini sebenarnya, tiba-tiba ternyata ada panggilan ini untuk menjadi direktur, ya alhamdulillah saya terima challenge-nya, tapi memang sekali lagi bukan hal yang mudah karena ini transformasi. Kalau dibilang direktur transformasi dan hubungan kelembagaan, berarti dua-duanya, transformasi di dalam sama hubungan kelembagaan ini kan lebih kepada stakeholder management. Pada eksternalnya juga gimana kita bisa mentransform juga gitu, menyampaikan message kita bahwa Bulog ini sudah bertransformasi gitu sih. Itu perjalanan karir saya. Nah, kalau kita tadi udah bicara tentang perjalanan karir Ibu, apa sih Bu alasan atau dorongan dibalik mengapa Bulog itu harus segera transformasi Bu? Oke, karena memang sudah tuntutan dari, kalau kita lihat dari eksternalnya juga kan, kondisi lingkungan bisnis juga udah berubah, kondisi geopolitik juga berubah, juga dari kementeriannya juga sudah meminta kita untuk bertransformasi untuk menjadi lebih efisien. Karena tentunya pemerintah itu walaupun masih membutuhkan kita untuk melakukan penugasan, tetapi tentunya kita harus melakukan penugasannya dengan efisien dan efektif, sehingga itu bisa menjadi kompetitif. Karena ya kembali lagi, kita kan sebagai operator gitu, istilahnya kalau di swasta itu kita vendornya gitu. Kalau vendornya nggak efisien kan pasti yang bongirnya kan pasti marah-marah ya, komplain ya. Nah, kan kita juga jangan punya mindset, sekali lagi teman-teman di sini, bahwa
tenang aja, semuanya pasti dibayar pemerintah. Aduh, itu mindset yang saya rasa itu juga harus Diluruskan dikurangi ya, Bu, ya. diluruskan ya, karena oke, walaupun dibayar, tapi bagaimana kita bisa mengefisienkan itu sehingga bisa untuk penugasan-penugasan lainnya gitu. Iya. Gitu. Jangan sampai kita itu merasa tenang karena kita udah dapat pembayaran Bayar, dari ya. pemerintah, kita gajinya pasti. Kita nggak mikir bagaimana BUMN lain yang nggak gajinya mungkin bahkan ada yang beberapa teman-teman kita yang di BUMN yang gajian gitu ya, nggak sustainable gitu. Jadi kita harus transform supaya kita bisa menjadi perusahaan kompetitif dan sustainable. Karena kalau kita nggak kompetitif, kita nggak bisa sustain juga, Iya, betul. ya kan? Jadi ya harus transformasi dengan tuntutan sekarang yang adanya globalisasi, digitalisasi, ya, dan lain-lain itu mesti kita harus bertransformasi. Gitu. Dan terakhir memang kita itu diminta oleh Kementerian BUMN untuk di-assess kesiapannya terhadap Indi 4.0 readiness-nya, dan ketika di-assess waktu itu memang nilai kita masih rendah banget, 2.0 gitu ya, dari nilai 4. Jadi kalau ibaratnya IPK C lah ya, C gitu mahasiswa, jadi ya mesti kita naikin nilainya. Makanya ketika dia melihat kita nilainya masih rendah, kita disuruh membuat roadmap untuk transformasi Indi 4.0. Nah dari situlah dibuatkan, waktu itu bersama konsultannya dibilang ini mesti ada PMO transformasinya, ada yang menangani nih. Ya. Saya bilang kalau PMO transformasi aja itu akan mati juga kayak saya dulu gitu kan. Karena cuma sebatas PMO ya, Bu. Nggak akan kuat, dia Iya. akan dibully habis juga nanti sama teman-temannya. Mesti setingkat direksi. Walaupun waktu itu saya nggak ada mikir untuk jadi Direksinya ya, apa Bu. ya, tetap itu harus setingkat direksi. Karena apa? Karena kita nggak bisa menggantungkan terhadap direksi-direksi yang ada sekarang. Karena direksi yang ada sekarang udah sibuk dengan pekerjaannya sendiri, udah sibuk dengan target-target dan KPI yang ditetapkan oleh kementerian. Buatlah satu lagi direktorat yang memang menangani khusus untuk masa depan. Jadi jangan dicampur antara dia bekerja untuk sekarang dan untuk masa depan. Kalau kalau dicampur pasti akan kalah yang masa depan. Pasti dia akan sibukkan dengan pekerjaan Sekarang, yang urgentnya sekarang ya, Bu. Iya, jadi itu sih sebenarnya. Oke, Bu. Sebenarnya kan Bu, BUMN juga banyak BUMN yang sudah transformasi, Bu, ya. Ada kalau dulu tuh KAI ya, Bu. Kalau yang terbaru mungkin Sarina sekarang, Bu. Nah, kira-kira nih, Bu, siapa BUMN yang Ibu jadikan inspirasi transformasi yang paling membekas nih di benak Ibu? Kalau saya sih waktu waktu PMO transformasi yang dulu itu saya KAI tetap menjadi ini Nomor satu ya, Bu, ya? buat saya, karena saya menyaksikan sendiri ke sana, dan kemudian kita juga pernah mengundang Pak Yonan. Kita sudah bicara juga dengan Pak Yonan bagaimana beliau melakukan transformasi. Itu benar-benar inspiring. Iya, sangat inspiring memang ya, Bu. Jadi ya walaupun beliau keras ya, memang kalau yang namanya transformasi itu mesti agak-agak tahan besi. Iya ya, Bu. Tahan besi, karena kalau saya dengar ceritanya tuh semua pada takut memang yang namanya Pak Yonan ya. Karena beliau menerapkan itu tadi tahan besi. Ya, kalau nggak mau ya udah silakan Out ya, Bu. tapi kalau out nanti saya ada golden jacketnya, silakan ambil gitu, kayak gitu. Jadi Kalau udah nggak nggak mau. cocok sama kapal yang ini, udah cari kapal yang lain aja gitu. Tapi ya apakah ini nanti akan diberlakukan di Pulau kan saya nggak tahu juga. Nanti direksi yang lain. Karena saya nggak mungkin bekerja tanpa bantuan juga atau dukungan dari direksi lain. Betul. Menurut Ibu apa, Bu, kunci terpenting dari transformasi? CEO number one. CEO number one ya? Nah, kalau CEO-nya langsung hands on, langsung instruksi bahwa nggak bisa, ini mesti langsung ke arah sini, mesti tidak. Itu kamu cari di literatur manapun, kunci paling penting CEO. CEO-nya. Tapi tentunya karyawannya juga ya, Bu, yang harus mau dibentuk ya, Bu? Tetap. Nanti yang kuncinya adalah SDM-nya SDM-nya juga harus dibentuk. Yang paling penting emang orangnya. Kalau people, proses teknologi yang 80% adalah di orang. Di orang ya, Bu, ya? Tapi yang pertama itu harus Dari CEO-nya ya, Bu? Kayak ceritanya Pak Yonan itu udah dari CEO-nya kuncinya. Kalau mau membentuk orang itu siapa? Kalau nggak ada yang ngebentuk juga gimana mau Gimana? dibentuk? Iya, benar-benar.
nggak ada Iya, yang iya. nyuruh bentuk gitu. Jadi memang harus satu arah ya Bu ya, top Mesti down top ya Bu. down, Iya, top down. iya, Approach-nya mesti top down. iya betul. Nah dulu kan Bu Sonia sedikit cerita tadi sudah mengawal transformasi dari LPND-nya Bulog ke Perum ya Bu ya. Apa sih Bu tantangan yang berbeda di tahun 2003 lalu dengan transformasi yang sekarang mau Ibu lakukan ini? Nah, kalau Apakah masih tetap sama nih Bu dari budayanya, organisasinya? enggak, kalau dulu itu lebih kepada transformasinya itu lebih kepada perubahan status hukum buat saya. Karena bisnis prosesnya belum dirubah, apa-apa culture-nya juga masih sama gitu loh. Iya. Jadi lebih kepada status hukumnya Status supaya hukumnya. Bulog itu bisa jalan, tetap bisa jalan. Kalau sekarang kan banyak, kita mesti bangun sistem, mesti merubah mindset, Iya, mesti bisnis merubah prosesnya. bisnis proses. Iya, Wah, iya. lebih berat, Iya. berat gitu. Kalau dulu tuh ya udah kita dapat ubah. Dan ini walaupun dulu juga memang pekerjaannya dalam tanda kutip memang berat juga waktu dulu merubah status hukum, dampaknya itu adalah merubah status karyawan dari iya. ASN jadi pegawai Bulog, dan iya. itu nggak mudah juga gitu kan. Nah, akhirnya dibagi 3 kategori itu. Oh iya iya Bu. Yang Ada yang masih PNS ya Bu iya, ya? terus udah gitu mengalihkan aset. Hmm. Nah, itu juga PR juga tuh, ya kan? Aset yang dari pemerintah menjadi aset BUMN gitu kan. Nah, itu kayak gitu-gitu challenge-nya di situ. Cuman kalau in terms of budaya kerja itu belum, tapi mindset-nya kan masih sama, hampir sama, masih Iya. sekarang masih ada PNS, Ada PNS. baik, gitu kan. Juga bisnis prosesnya, kamu lihat deh bisnis proses sekarang masih sama, masih ada yang namanya GDS dengan satu GDS satu kayak gitu lah, nota ferik masih ada. Masih Yang ada. dulu memang itu diciptakan karena waktu itu masih begitu. Tapi kalau sekarang ke depan, nah apa perlu kita yang itu gitu kan? Iya. Nah itu yang challenge-nya, nanti orang udah terbiasa dengan pekerjaan, cara kerja yang sekarang, kita rubah misalnya, oh nggak boleh lagi ada ini karena udah ada di sistem semuanya, dan itu akan mengkat beberapa bagian unit kerja yang udah nggak perlu, yang akan diotomisasi oleh digital. Digital ya Bu, Ya, sistem ya itu Bu. nanti yang akan itulah, akan memicu keresahan, Iya, iya, Bu. resistensi. Resistensi. Nah, itu yang terjadi waktu 2015. Makanya kalau seperti ini nih, change management-nya mesti kuat. Dan juga dari dorongan dari CEO-nya. Dari CEO-nya, ya, Bu. Jangan sampai nanti akhirnya yang dipersalahkan yang mau transform, bukan yang ditransform. Kayak iya. saya dulu yang mau transform memang disalahin gitu kan, yang ditransform, yang nggak mau ditransform malah happy-happy aja. Iya, gitu malah kan. jadi kebolak-balik ya Bu. Iya. Nah, untuk langkah transformasi sendiri nih Bu, apa langkah yang kebijakan yang sedang Ibu buat nih Bu? Prioritasnya apa dulu yang mau ditransform? Apakah proses bisnis Ya. atau karyawannya dulu? Sebenarnya sih semuanya bersamaan. Kalau Mbaknya lihat di kajian kita di Indie 4.0 kan ada 5 pilar ya. Ada 5 pilar, ada pilar operasi, SCM, kemudian ada pilar teknologi, ada pilar manajemen organisasi, pilar SDM orang dan budaya, kemudian ada pilar tadi apa ya? Saya udah sempat 5 nggak? Manajemen organisasi, Manajemen orang organisasi, dan budaya, SCM, teknologi, satu lagi apa ya? Kok saya jadi lupa? Pilar layanan produk. Layanan dan produk itu lebih pada yang komersial. Komersil ya Bu? Nah, itu mesti berbarengan semuanya. Ya kan, berbarengan semuanya saya jalankan. Kalau dari untuk pelaksanaannya sekarang saya baru bentuk yang namanya PMO transformasi, karena memang kita jalan apa adanya dulu deh, karena kalau kita mau buat visi atau apa itu kan mesti izin dulu Dewan Pengawas. Iya. Jadi yang bisa di-create oleh direksi sendiri dengan PD, peraturan direksi atau keputusan direksi, itu yang kita ambil dulu. Jadi kalau teman-teman lihat ada beberapa divisi yang ditarik ke Saika di bawah Direktorat Transformasi itu memang semata-mata karena apa yang kita bisa lakukan itu lewat direksi itu dulu gitu. Walaupun misalnya kayak divisi IT itu pindah ke saya, kemudian PSMR juga itu pindah ke saya di bawah Direktur Transformasi, tapi seperti Manor kan Manor, nggak ya. semuanya mestinya ada di saya gitu kan. Iya. Karena saya lebih
lebih perlu yang namanya bisnis Budayanya, proses, bisnis bisnis prosesnya. proses management, ya kan? Karena bisnis proses itu yang akan dirubah. Tapi kalau dari sisi mungkin budaya itu masih SDM ya, Bu, ya? SDM, HC ya, Bu, ya? Cuman ya terus sesper karena ada hubungan kelembagaan di rumah. Oh, Bapak. iya. Jadi saya tarik sesper walaupun saya cuma butuh ya hubungan masyarakatnya gitu. Nggak sampai ke TU, perjalanan dinas, protokol gitu kan. Sebenarnya kan bukan di tempat saya, tapi karena bisanya begitu ya satu divisi ditarik aja semua dulu. Nanti begitu kita udah selesai kan kita sekarang lagi nyusun kajian rencana jangka panjang perusahaan RJPP. Nah dari situ nanti kita lihat nih bisnis model Bulog tuh kayak gimana nih ke depannya. Bisnis model Bulog itu nanti kita turunkan menjadi bisnis prosesnya seperti apa. Dari situ kita buatkan struktur organisasinya yang baru, kemudian juga IT master plan. Dan rencananya juga karena untuk sesuatu yang transformasi itu kan lama ya dan nggak berwujud gitu, supaya orang bisa merasakan juga. Pak Dirut juga mau melakukan corporate rebranding. Oh iya, itu yang Karena kemarin juga disampaikan. Logonya itu kan udah 20 tahun. Iya, nggak berubah ya, Bu, ya? 2003 itu saya tahu juga itu launchingnya waktu itu. Waktu itu launching di Arsip Nasional, manggil seperti DJ segala macam gitu kan, yang pakai logo matahari itu. Matahari. Nah ini sekarang nggak dirubah total, hanya saja tagline yang dirubah sama ya bentuk mataharinya aja, di refresh lah, dimodernkan. Nah nanti mudah-mudahan itu bisa di launching pas ulang tahun. Oh, kita tunggu ya, Bu, ya. Tentunya itu langkah awal juga untuk Supaya kelihatan nyata ada transformasi, ada sesuatu yang baru gitu. Walaupun kalau kita bangun sistem kan nggak ada yang bisa lihat juga, nggak ada yang ngerasain juga gitu kan. Tapi mungkin dampaknya nantinya yang akan terasa ya, Bu, kayak KAI kan seperti itu ya, Bu. Dampaknya Ke masyarakatnya lebih terasa. Nah, tentunya kan, Bu, banyak SDM juga yang tadi Ibu bilang kunci transformasi. Apa sih, Bu, sebenarnya harapan Ibu nih terhadap karyawan yang ideal terhadap transformasi ini? Langkah apa yang perlu dilakukan supaya hal ini tercapai, transformasi ini tercapai? Tentunya ya kita mesti reskilling dan upskilling kompetensi yang ada gitu ya. Misalnya sekarang gimana kita bisa menjadi perusahaan supply chain provider, misalnya supply chain 4.0. Tentunya kan kita mesti punya kompetensi supply chain. Iya. Ya, kompetensi supply chain-nya apa aja ya? Mesti bisa membuat demand planning, bisa membuat konfigurasi gudang gitu, penyelamatan dan segala macam. Nah itu sebenarnya udah didetailkan di HC Master Plan kita. Nanti kita juga mesti bisa market intelligence dan sebagainya. Itu harus lah ya, di reskilling dan upskilling. Ya, untuk melakukan manajemen yang modern ya mesti melakukan itu. Belum lagi kita juga dituntut untuk menerapkan yang namanya manajemen risiko. Oh iya. Ya kemarin kan kita semua udah disertifikasi itu BOD, BOC itu certified. Semua organ pengelola risiko itu harus certified. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah takut kalau misalnya nanti bagian pekerjaannya itu hilang, kan bisa ada pekerjaan baru ya, gitu loh. Jangan takut gitu kan. Kayak misalnya kalau itu bisnis proses sudah diefisienkan, disederhanakan, saya rasa di bagian keuangan apalagi akuntansi nggak perlu banyak orang. Iya ya, Bu. Dan nggak perlu lembur ya, Bu? Nggak perlu lembur karena itu udah otomatis gitu. Iya. Jadi ya berarti teman-teman di situ kemana? Ya banyak kok teman ada pekerjaan lain. Nanti ada pekerjaan tadi manajemen risiko yang baru. Sekarang kita mesti end to end, jadi mesti ada on farm ke hulunya. Oh iya benar. Iya kan? On-farm. Banyak gitu loh di kerjaan. Tapi memang kita harus reskilling sama upskilling. Setuju saya, Bu. Nah, untuk hubungan kelembagaan nih, Bu Sonia. Apa sih, Bu, sebenarnya hubungan kelembagaan dengan transformasi? Kenapa digabungkan gitu, Bu? Ini sebenarnya stakeholder management. Itu bagaimana kita memanage stakeholder kita. Karena permasalahannya sekarang untuk transformasi pun kan Bulog tetap yang namanya lembaga operator. Jadi penugasannya itu juga kalau kita mau jadi kompetitif dan sustainable, penugasannya itu juga nggak bisa semata-mata jangka pendek ad hoc seperti sekarang setahun. Gimana kita mau bikin RKAP, buru-buru RJPP, RKAP susah. Kan kita nunggu dulu penugasan baru kita bisa bikin RKAP. Kan nggak seperti itu. Jadi bagaimana kita memanage stakeholder kita supaya bisa membuat regulasi yang memang
membuat kita menjadi perusahaan yang sustainable gitu. Jadi kita harus yakinkan mereka kan, kita harus manage mereka gitu. Belum lagi nanti kayak sekarang ini media-media udah ribut semua kelangkaan beras ya, Bu. Beras kosong di mana-mana. Ngantri ular. Tapi kan akhirnya semua ditimpakan ke Bulog. Padahal bukan semua tanggung jawab itu ada di Bulog Iya. gitu loh. Jadi kita juga bisa harus memanage media itu dengan baik. Bagaimana nanti kita dari sisi kehumasan kita bisa menyusun strategi komunikasi yang tepat. Dia mapping dulu nih stakeholdernya siapa. Misalnya kita bicara kelangkaan beras itu kan mesti ada akar masalahnya apa? Oh, akar masalahnya adalah produksi. Ya kan, bukan produksi. Bukan produksi siapa yang mesti tanggung jawab? Kan bukan kita. Iya. Ya kan? Sana yang di Ragunan gitu kan. Nah, tapi kan bukan kita yang ngomong. Nah, kalau kayak gitu kan kita mesti punya key opinion leaders gitu. Nah, bagaimana kita juga bisa memodernisasi ya tadi, dan bagaimana kita bisa mengkonstruksi image kita ini di masyarakat tuh apa sih, maunya seperti apa gitu. Karena sekarang humas kita itu sangat-sangat reaktif, ada masalah baru kita Baru dijawab ya, Bu, ya? baru dijawab dan kadang-kadang itu sebenarnya nggak boleh kita yang jawab langsung gitu. Iya. Karena mesti ada strateginya, agak-agak mestinya melempar isu yang lain gitu, atau melempar isu ke tempat lain. Nah itu kan mesti butuh orang yang profesional gitu, yang punya pengalaman di situ. Nah itu juga kita harus memodernisasi ya, mengkonstruksi image kita kepada para stakeholder ini apa nih. Jadi saya bukan hanya transformasi internal, tetapi juga eksternalnya itu di hubungan kelembagaan. Oke, Bu. Untuk penutup nih Bu Sonia, kunci sukses dalam penerapan transformasi Bulog itu menurut Ibu apa? Dan apa nih Bu yang bisa kita kolaborasikan antara manajemen dengan SCAR untuk mensukseskan transformasi tadi? Dan di akhir nanti Bu ditambah pesan-pesan untuk karyawan-karyawati Selindo Bu terkait transformasi ini. Kuncinya adalah konsisten, karena transformasi is going to be a long journey. Iya, lama ya Bu? Lama, nggak bisa setahun, nggak bisa 2 tahun. Mungkin saya nanti udah nggak ada di sini pun itu harus tetap berjalan, ya kan? Jadi kunci yang pertama adalah konsisten. Yang bagaimana kita melakukannya, kita mesti saling support, saling saling mendukung satu sama lain. Kalaupun memang ada yang namanya long journey ya, long journey itu kalau kalian baca di konsepnya change gitu ya, kayak John Kotter gitu, you celebrate small things gitu. Jadi nggak ngos-ngosan gitu kan. Kalau misalnya ada create short term wins gitu ya. Ya jadi tadi kalau misalnya udah berapa bulan kamu dapat sesuatu baru ya kamu rayakan ya Bu. Rayakan ya, celebrate apa gitu. Kayak tadi Pak Dirut mau merayakan logo baru kan, something new gitu. Habis itu kita mau merayakan apa lagi gitu. Jadi nggak ngos-ngosan gitu di tengah jalan. Kalau nggak kita udah benar-benar capek. Kadang-kadang apalagi kita untuk mau mendigitalisasi semuanya itu butuh effort yang luar biasa dan pengorbanan yang luar biasa gitu. Jadi nggak akan mudah, perjalanan itu sangat challenging. Tapi sekali lagi saya butuh dukungan dan support dari direksi maupun teman-teman seluruh Indonesia, teman-teman SCAR juga. Kita bisa saling berkolaborasi. Nanti mungkin apa yang akan dilakukan oleh teman-teman tim PMO transformasi juga akan melibatkan SCAR untuk mengkomunikasikan, ya kan? Ya, karena intinya tadi change management harus kuat. Nah, untuk melakukan change management itu kan kita perlu arms ya, tangan-tangan mesti SCAR, BUMN muda, di kementerian, untuk meyakinkan teman-teman supaya ayo kita mau berubah yuk, kan? Bukannya buat siapa-siapa tapi buat kita sendiri ya Bu. Lebih baik lagi. Karena saya dengar dulu Pak Jonan cerita dulu waktu kereta api masih belum transform, itu gajinya tuh kecil banget, kayak Daops itu kan kayak Kadif pinwheelnya ya, gajinya tuh cuma berapa gitu, cuma berapa ya saya lupa. Begitu udah transform, begitu udah pasang ERP-nya jalan, itu bisa naik 7 kali lipat. Iya, Bu. Jadi karyawan juga termotivasi. Iya, karena dulu kan yang namanya naik kereta pun di mana-mana. Iya, di atas. Udah gitu nggak masuk ke kantongnya kereta api kan, masuk ke kantongnya calo-calo gitu kan. Jadi akhirnya perusahaan tuh rugi terus kan, perusahaan rugi terus.
Ya akhirnya kalau begitu udah masuk ke sistem semua itu nggak ada yang bisa nyolong-nyolong lagi kan. Akhirnya masuk ke dalam perusahaan menjadi laba yang kan bisa dibagikan ke karyawan gitu kan, dan proses bisnisnya juga lebih efisien, akhirnya labanya juga meningkat. Nggak, dan investasinya balik kok itu, walaupun kita nanti bangun sistem yang mahal tapi tetap aja investasinya akan kembali. Ya, betul sih Bu. Oke nih Bu Sonia, terima kasih banyak nih Bu untuk kehadirannya di Wakuncar episode perdana di 2024 nih Bu Sonia. Nah kalau saya boleh ini Bu, boleh tanya Ibu, challenge siapa nih Bu tamu Wakuncar selanjutnya? Challenge-nya Ya. siapa? Pak Dirut. Pak Dirut. Oke. Ya, Pak Dirut dipanggil. coba Oke. dia. Kalau gitu, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, terima kasih sudah menonton Wakuncar ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga share podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai ketemu. Terima kasih Bu. Bye bye.